Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama sahabatnya yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak beliau, menepuk pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan memberikan wasiat yang sangat luar biasa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib aw 'abiris sabil, seperti orang yang asing, aw 'abiris sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah perhatian kepada para sahabatnya. Lalu dari mana kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian? Ya, bisa dilihat ketika hadis ini dikeluarkan atau dilontarkan ucapannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu usia Abdullah bin Umar terbilang termasuk usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar 12 tahun usianya. Jika seseorang ingin memahami hadis ini, maka pastilah dia akan mendapat pelajaran yang teramat banyak luar biasa. Dari mana kita tahu pelajaran tersebut teramat banyak dari hadis tersebut? Ya, bisa kita lihat dari awal mula penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam di surga, bukan di dunia ini, tetapi Allah menciptakannya di surga. Kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke bumi ini sebagai ujian baginya dan bagi para anak cucunya kelak. Dan pada hakikatnya, ketika Allah turunkan manusia ke bumi sebagai ujian, maka bumi bukanlah tujuan hidup manusia, melainkan hanya tempat singgah. Ketika seseorang muslim merasa dirinya singgah di dunia ini, maka pastilah dia akan membawa bekal-bekal yang hanya membuat perjalanannya itu semakin mudah, bukan mempersulit perjalanannya. Dan jika seseorang merasa sedang dalam perjalanan, maka pastilah dia tidak akan membawa bekal-bekal yang bisa menyulitkan dirinya. Dan juga ketika seseorang sedang singgah di suatu tempat, dan di tempat singgah itu dia tidak akan pernah kembali lagi, maka pada saat itu dia membangun istana yang teramat besar, padahal dia tahu pada hakikatnya dia tidak akan pernah kembali lagi ke tempat itu, bahkan singgah pun tidak. Maka pastilah orang itu tidak akan melakukan hal tersebut. Kemudian jika seseorang muslim merasa dirinya sebagai musafir, maka pastilah dia tidak akan meletakkan tempat singgahnya yang ada di dalam hatinya, akan tetapi hanya sebatas di telapak tangannya. Ada seorang pepatah Arab yang berkata melalui syairnya, laisal mushkilah an takuna as-safinatu 'alal ma', walakinnal mushkilah an takuna al-ma' fis safinah. Wujudul muslim fid dunya laisal mushkilah, walakinnal mushkilah an takuna ad-dunya fi qalbil muslim. Apa maksudnya? Laisal mushkilah an takuna as-safinatu 'alal ma'. Bukanlah menjadi sesuatu yang bermasalah jika ada sebuah kapal yang berlayar di atas air. Akan tetapi menjadi sebuah masalah jika air itu berada di dalam kapal. Wujudul muslim fid dunya laisal mushkilah. Keberadaan seorang muslim di dunia ini bukanlah menjadi sebuah masalah. Walakinnal mushkilah an takuna ad-dunya fi qalbil muslim. Akan tetapi menjadi sebuah masalah jika seorang muslim meletakkan dunia di dalam hatinya. Ketika seseorang atau seorang muslim merasa dirinya sebagai musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, maka pastilah dia akan membawa bekal-bekal yang terbaik yang dia miliki. Lalu apa itu bekal terbaik? Bekal terbaik yang dimaksud adalah takwa. Tahu dari mana bekal terbaik adalah takwa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab." Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Wattaqullaha ya ulil albab.
dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Sungguh amat disayangkan jika seseorang yang sedang dalam perjalanannya tersebut dia membuang bekal takwanya atau bekal terbaiknya, kemudian menukarnya dengan sesuatu yang sifatnya remeh yang ada di dunia nan fana ini. Dia menukar sesuatu yang besar dengan sesuatu yang kecil dengan alasan untuk mensejahterakan negeri nan fana ini. Padahal pada hakikatnya dia membuang takwa tersebut, bahkan menyingkirkan aturan-aturan yang Allah turunkan, menyingkirkan syariatnya dan menggantinya dengan sesuatu yang kecil dengan alasan untuk memakmurkan rakyatnya. Padahal yang dilakukan olehnya hanyalah sesuatu yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya, bahkan sesuatu yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang menyengsarakan masyarakat yang dipimpinnya. Jika seseorang melakukan hal tersebut, maka yang akan didapatnya bukanlah kebaikan di dunia. Yang akan didapatnya adalah kesengsaraan yang ada di dunia maupun kesengsaraan yang ada di akhirat kelak. Dan sangat disayangkan, ada sebagian dari kita kaum muslimin, bahkan orang-orang yang berada di sekitar kita, lupa akan masalah ini, melupakan bahwa sesungguhnya di dunia ini adalah hanya tempat singgah semata, bukan tempat tujuan akhir. Karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'la, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi mereka orang-orang kafir lebih memilih kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat sesungguhnya itu lebih khair atau lebih baik, wa abqa, dan kekal. Semoga di sisa umur kita yang ada di dunia ini Allah menjadikan kita sebagai musafir yang cerdas, sehingga kita bisa memilih dan tidak menjual bekal takwa kita serta tidak membuangnya. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan agar kita mampu mengorbankan sedikit dari kesenangan-kesenangan duniawi kita dengan mempelajari Islam dan mempertahankan ketakwaan atau mempertahankan bekal terbaik kita. Dengan cara apa? Salah satunya mempertahankan bekal terbaik kita adalah dengan cara mengkaji aturan-aturan dan hukum-hukum yang Allah turunkan, serta seoptimal mungkin kita memperjuangkan dan mengamalkannya. Karena hanya dengan cara tersebutlah kita bisa mempertahankan bekal takwa kita, yang menyebabkan bekal takwa tersebut yang memberikan keberkahan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, dan jika suatu penduduk negeri itu amanu wattaqau, syarat pertamanya amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, bertakwa kepadanya. Apa konsekuensi yang akan didapat ketika kita melakukan dua hal tersebut? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Allah pasti akan bukakan keberkahan untuk kita minas sama'i, bukan hanya dari langit, akan tetapi minas sama'i wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami akan timpakan azab kepada mereka karena hal yang mereka perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.